Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mempelajari anatomi pembuatan komik dan kita akan belajar membuat mulut. Pada tahap pertama tentu saja kita akan menggunakan pengetahuan tentang letak di mana mulut itu berada, maka kita akan membuat rumus utama akan sebuah wajah yang akan saya tunjukkan di mana sebaiknya meletakkan mulut. Tentu saja di antara ini kita menjadi terbantu dengan keseimbangannya ya. Walaupun sebenarnya tanpa adanya pola pun sudah bisa, namun jarang sekali dengan pemula bisa langsung demikian. Maka sebaiknya belajar dulu dengan pola yang telah dikasih tahu oleh buku yang kemarin, yang ini ya. Nah, itu adalah simpelnya tentang letak mulut dengan segitiga yang menentukan letak dagu, maka kita mengetahui di mana letak mulut. Kita rapikan. Nah, jadi sebenarnya mudah saja membuat mulut itu ya guys. Ini adalah sketsa yang akan sangat membantu teman-teman untuk membuat mulut terhadap watch atau karakter yang teman-teman ingin buat. Oke, yang berikutnya saya buat pola umum yang akan menjadi tempat contoh berbagai variasi mulut yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi ini akan menjadi tempat saya menggambar mulut berkali-kali. Jadi tidak banyak kita membuat pola kepala, dan saya pun juga mengikuti contoh yang terdapat di dalam buku dengan kemiringannya. Untuk membuat contoh mulut ini saya buat seperti di buku dengan kemiringan. Nah, ini adalah mulut yang sering muncul di manga atau anime. Sederhana senyumnya dengan titik putus di bagian tengah bibir. Kemudian kita lanjutkan membuat bibir biasa dengan kelancipan ya. Jadi bibirnya dibentuk sedikit lancip dan dengan bayang yang cukup tebal di bagian bawah. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat mulut terbuka lebar ya. Terbuka lah begitu ya. Senyum dan terbuka. Oke, yang berikutnya kita akan membuat bibir atau mulut senyum ya. Senyum lebar dengan garis kecil di bagian bawah. Nah, kemudian lagi kita akan membuat mulut melingkar saja, seperti mengatakan "oh" gitu. Kemudian kita akan membuat mulut tersenyum kembali, terbuka begitu. Kita tampakkan giginya dan kita hitamkan bagian gelapnya. Kemudian kita akan membuat mulut tersenyum bangga dengan gigi yang mengatup. Ini juga sering muncul di komik-komik ya. Tentu sangat sering ditemui. Kita tambahkan bibir bawahnya. Kemudian yang berikutnya adalah mulut seperti sedang marah. Dia mengencang, terbuka dengan mengencang.
Jadi berbagai variasi contoh mulut ini tentu sudah sering teman-teman temui di komik. Nah, jadi pembuatannya pun cukup sederhana, namun sudah bisa mewakili maksud dari karakter. Kemudian yang berikutnya adalah mulut seperti sedang makan, dengan garis kecil untuk pipi dan sedikit garis kecil juga untuk bibirnya. Kemudian yang berikutnya adalah senyum dengan lidah keluar. Oke, itu tadi beberapa variasi mulut yang terdapat di dalam buku sebagai referensi atau contoh teman-teman untuk membuat mulut. Yang berikutnya ini kita akan menunjukkan cara membuat rahang atau dagu ya guys. Ini adalah rumus atau pola utama atau umum, dan beginilah pembuatan dagu yang bisa kita jadikan contoh sesuai dengan di dalam contoh buku. Jadi di garis pola itu kita gariskan dua kanan dan kiri bagian pipi, kemudian belok untuk menuju ke dagu yang lancip atau dengan sedikit batasan dagunya ya guys. Jadi tidak begitu lancip. Sebenarnya bisa juga beberapa komik itu ada yang dagunya lancip. Nah, ini adalah yang menampakkan juga dagu yang tidak lancip, walaupun siku-sikunya itu begitu kuat, namun dia dengan dagu yang tidak lancip. Dan sebenarnya ini variasi saja ya guys, tergantung karakter yang kita buat. Umpamanya itu berasal dari daerah mana, dari ras apa, misalkan seperti itu. Jadi dia akan memiliki variasi dagu yang berbeda-beda. Setiap yang kita buat itu juga bebas ya guys. Nanti bagaimana dagunya itu akan menjadi ciri khas karakter yang kita buat itu. Jadi itu hak kita untuk membuat seperti apa dagunya, dan itu akan menjadi ciri khas yang akan senantiasa diingat atau terbayang bagi orang terhadap karakter itu. Nah, ini adalah rumus beberapa hitungan siku untuk kepala hingga dagu atau hingga rahang, sehingga lebih mudah untuk mengingat ya guys. Nah, ada pula komik itu yang rahang atau dagunya itu lancip, sehingga dia seperti huruf U saja, digaris dari atas ke bawah lurus. Lurus apa ya? Maksudnya tidak ada siku-siku yang tajam. Dia langsung melengkung dengan sempurna. Nah, kemudian ada juga yang agak tembem, mungkin faktor dari VP ya. Kemudian mempengaruhi dagu sehingga rahangnya terlihat lancip dengan keunikan tersendiri. Biasanya ini karakter-karakter yang cabi ya guys, entah itu perempuan atau laki-laki, dia akan memiliki dagu demikian. Nanti akan didukung oleh hidung, kemudian bibir, dan pipi atau mata dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi sekali guys. Dan kecenderungannya dia dengan satu jenis ya, jarang terdapat perbedaan yang signifikan ketika rahangnya demikian. Kemudian bibir dan hidungnya kadang mengikuti alur dari rahang. Nah, ini adalah dari kemiringan. Kemudian dengan dagu atau rahang yang cukup lebar, tidak lancip, umumnya dimiliki oleh laki-laki yang mungkin bertubuh kekar, sehingga dia memiliki rahang yang lebar. Mudah-mudahan tidak salah ya guys, saya menyebutnya rahang atau dagu lah biasanya. Nah, sangat mudah kan guys untuk membuat dagu atau rahang. Kemudian ada pula nantinya yang dari samping misalkan, itu juga bebas saja ya guys. Ketika kita membuatnya dengan terbiasa, maka
baik dari depan, kemiringan, kemudian dari samping, semuanya akan terlihat menyerupai gambar yang kita buat di awal, atau menyerupai ouch yang kita buat senantiasa untuk menampilkan kisah-kisah komik kita. Nah, menggambar itu sebenarnya mudah, namun sama-sama kita pahami bahwa memang kadang kita harus mengumpulkan mood ya, semangat untuk membuat gambar mungkin seperti itu, sehingga barulah bisa dengan nyaman untuk membuat gambar. Mungkin juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan ya, prioritas ya, kita ingin melakukan apa, sehingga ketika tidak begitu memiliki semangat, tidak memiliki tujuan untuk hal menggambar, kadang memang itulah faktor malasnya itu guys. Makanya timbulkan saja semangatnya untuk membuat karakter, minimal untuk diposting di Instagram misalnya seperti itu, atau status WhatsApp bisa juga, atau sharing di grup-grup komunitas gambar. Nah, ini saya buat rahang yang kilum ya, saya tidak tahu bahasa nasional Indonesianya apa. Yang jelas biasanya giginya lebih ke depan yang di bagian bawah, sehingga bibirnya pun nampak ke depan dan dagunya terlihat besar ke depan. Hal ini akan semakin nampak ketika posisinya itu diambil dari angle samping. Kalau dari depan ada tekniknya tersendiri untuk mulut kilum itu. Nanti kapan-kapan kita akan membuat, tergantung dari tema ya guys. Kemudian ini dari belakang, agak unik mungkin telinganya, tapi inilah nanti yang akan mempengaruhi ya guys. Jadi rahang atau dagu dari belakang akan nampak seperti itu. Dia akan tertutup sebagian oleh leher. Jadi hal-hal ini tuh cukup penting ya guys. Ketika kita ingin membuat gambar, kadangkala akibat tidak memiliki referensi di ingatan, maka kita akan kesulitan membuat gambar, dan sangat terbantu apabila kembali mengingat atau membuka referensi seperti ini untuk membuat sebuah gambar wajah tentunya, karena kita masih dalam tahap menggambar pola anatomi wajah keseluruhan. Kita tambahkan sedikit penampakan alis, mata dan sebagainya agar tidak terlalu mati gambarnya. Kemudian yang ini juga kita buat dengan mata merem. Kita coret-coret saja guys. Namanya juga pembuatan sketsa ya guys. Tidak ada keidentikan yang kita sedang tiru, karena sketsa demikian saja. Berbeda dengan pembuatan komik yang serius, dia berkelanjutan, maka gambarnya perlu disamakan betul. Tidak boleh ada yang berbeda. Meskipun ada perbedaan, tapi diusahakan untuk tetap mengambil sisi kemiripan di antar gambar yang kita buat, karena dia sama-sama satu karakter. Ini juga kita tambahkan biar tidak terlalu mati. Nah, jadi seperti itulah pembuatannya guys. Lalu itu, sampai ketemu lagi. Silahkan subscribe. Dadah.